قل يا عظيم أنت العظيم قد berjamaah, terlebih berada di bulan suci Allah, maka mereka antusias untuk memburu fadilah-fadilah itu sesuai dengan apa yang diajarkan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, ada satu hadis sahih baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatu rajulin fil jamaah." Salat seseorang yang dilakukan dengan cara berjamaah yang tentu saja dilakukannya di masjid. Karena ada orang yang melakukan sholat jamaah namun bukan di masjid. Apakah itu berbeda? Sangat berbeda. Rasul menyebutkan sholat rajulin bil jamaah, sholat seseorang yang dilakukan dengan cara berjamaah di dalam masjid. Itu syaratnya begitu. Tazidu itu lebih bagus, tazidu ala sholatihi bisuqi wa baiti, lebih bagus daripada sholatnya yang dilakukan di pasar-pasar. Asuk itu diartikan kantor, karena di zaman Nabi itu suk itu merupakan sentra ekonomi kebiasaan orang Arab, kantornya itu di pasar dengan cara berdagang. Jadi orang yang sholat berjamaah di masjid lebih bagus daripada orang yang sholatnya di kantor-kantor atau di rumahnya. Kendati pun dilakukan dengan cara berjamaah di kantor itu atau di rumah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu berada di kantor misal, lalu mengambil temannya 2 atau 1 orang untuk berjamaah, sementara di kantor itu ada masjid, lalu Bapak lebih memilih berjamaah di ruangan kantor dengan cara berjamaah, itu jauh terhitungnya, bahkan lebih bagus sholatnya di masjid. Jadi nilainya kurang sekalipun berjamaah. Jadi judulnya berjamaah. Kalau itu dilakukan bukan di masjid, maka pahalanya tentu saja tidak seperti yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kita berjamaah di masjid dengan keluarga misalnya. Kan ada tuh orang yang bilang saya nggak pergi ke masjid karena saya mandu anak istri saya untuk sholat berjamaah di rumah. Ada yang bilang, apakah harus bagus? Tapi pahalanya tidak seperti orang yang sholat berjamaah. Mengapa demikian? Pak Indah mengatakan, karena sesungguhnya yang demikian itu, kalau orang berniat pergi ke masjid untuk berjamaah, idan tawaf, lalu kemudian dia tawaf bi ahsanil wudu, dengan memperbagus wudunya untuk berangkat ke masjid, maka baru akan niat saja, baru akan berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, maka pahalanya jauh lebih bagus daripada orang yang sudah menunaikan sholat di rumahnya atau di kantor, baru berangkatnya aja udah mengalahkan pahalanya. Yang kan, ada orang sholat di rumah, kalau kemudian orang mau pergi ke masjid berjamaah, kemudian dia berwudu terlebih dahulu untuk ke masjid, baru mau jalan saja udah dapat pahala dari Allah. Dan orang yang sholat di rumah itu kalah dengan orang yang baru akan berangkat ke masjid untuk berjamaah. Masya Allah. Lebih-lebih itu ada di bulan suci Ramadan. Betapa tidak ketika orang berwudu terlebih dahulu di rumah. Makanya saya menganjurkan Bapak Ibu sekalian, kalau pengen sholat berjamaah di masjid, wudu di rumah. Bukan tidak boleh wudu di masjid, bukan. Kalau memang begitu kan mengurangi juga pengeluaran daripada DKM. Jadi air nggak banyak keluar. Ya Bu, di rumah saja.
Tapi kalau antum pengen ke masjid juga tidak masalah. Tapi Nabi mengajarkannya di rumah. Wudhunya di rumah, perbagus dulu, niatkan berangkat. Sampai di pintu masjid berdoa. Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmati. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan bukalah pintu rahmatmu. Langkah kaki kanan masuk. Maka saat itu baginal malaikata yaqulu, karena sesungguhnya malaikat pada saat itu berdoa untuk orang yang masuk ke dalam masjid dengan memperbagus dulu dari rumah, dan dia membaca doa tadi didoakan oleh malaikat dengan 3 doa. Hingga tanggung-tanggung sudah hadisnya sahih. Malaikat berdoain pertama, kata malaikat, Allahumma rahmat, ya Allah berikan rahmat kepada si fulan ini yang sudah mau masuk ke masjid, mau sholat berjamaah, berikan rahmat. Yang kedua, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dosa-dosa orang itu. Dan yang ketiga, Allahumma tub alaihi, ya Allah terima tobat orang itu. Masya Allah. Kalau malaikat yang berdoa, kira-kira malaikat benar? Malaikat benar? Malaikat yang berdoa Allah benar? Pasti. Ini keistimewaan yang luar biasa. Ketika orang sholat berjamaah, baru mau berangkat saja sudah punya nilai. Maka kalau orang bercerminnya dengan iman, maka ini diburu oleh mereka. Diburu lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Bahkan sampai Nabi SAW berwasiat kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam kitab yang namanya kitab yang disebut dengan wasiatnya Nabi. Wasiatnya Nabi kepada Sayyidina Ali. Itu Nabi menyebutkan dalam salah satu wasiatnya, apa kata Nabi? Ya Ali, wahai Ali, alaika bisolatil jamaah, mesti atas kamu melazimkan, melanggengkan sholat dengan berjamaah di masjid. Sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Fa'innaha indallah, karena sesungguhnya sholat berjamaah di masjid di sisi Allah itu, sesungguhnya sholat berjamaah yang dilakukan di masjid di sisi Allah itu memiliki nilai kamasyi ilal haji wal umrah, seperti balasan pahala orang yang pergi haji dan umrah yang mabrur. Subhanallah. Bapak Ibu pergi haji umrah belum tentu mabrur. Tapi ketika Bapak sholat berjamaah di masjid, niat karena Allah, sudah dapat pahala haji dan mabrur. Wa ma yahrus, dan tidak ada yang semangat, tiada semangat, tiada sungguh-sungguh untuk sholat berjamaah itu illa rajulun mukmin, kecuali seorang mukmin, laki-laki mukmin yang semangat untuk berjamaah. Wa ma yajhabi, dan tiada membenci sholat berjamaah itu illa munafiqun, kecuali orang-orang munafik. Qad abghadahullahu ta'ala, dan sungguh Allah membenci orang itu. Jadi kalau ada orang yang agak senang sholat berjamaah, maka mereka itu julukannya munafik. Kalau orang yang senang berjamaah, julukannya mukmin, dan Allah cinta kepada dia. Nah, kira-kira Bapak pengen pilih mukmin atau munafik? Mukmin. Pilih mukmin atau munafik? Ini balasan sungguh luar biasa. Bagaimana dengan ibu-ibu? Nah, ini pasti ada pertanyaan nih. Tadi yang disebut laki-laki mukmin saja yang dapat pahala begitu besar. Ibu-ibu bagaimana? Ibu, Nabi menyoroti
untuk sebaik-baiknya sholat perempuan itu dilakukan di rumah, dan sebaiknya lagi di dalam kamarnya. Maka ketika ibu bisa melakukan sholat yang 5 waktu di rumah, maka pahala ibu sama seperti pahala orang yang sholat berjamaah. Tapi apakah boleh ya orang yang ibu-ibu sholat berjamaah di masjid? Boleh, dengan catatan izin suami tutup aurat, yang rapi berangkatnya. Jangan berangkat ke masjid ya rambutnya kemana-mana tanpa berjilbab pergi ke masjid. Itu yang dilarang. Ada ibu yang begitu? Ada ibu yang begitu? Mana orang? Tertutup aurat, dan itu pun atas izin suaminya. Bahkan ulama menyebutkan, jika ada sang suami yang rajin sholat berjamaah di masjid, yang tidak pernah putus sholatnya, maka dia bisa memberikan transfer pahala untuk anak perempuannya dan istrinya di rumah yang tidak sholat berjamaah. Coba bayangin. Tapi kalau ada istri yang pengen sholat berjamaah bagi suami yang dia izin, lalu dia mengizinkan, boleh, silakan, nggak apa-apa. Diizinkan ibu atas izin suami sholat di masjid, ubah hukum. Tapi bagi laki-laki sunnatul muakkad, karena ada juga sholat yang punya hukum fardhu ain. Sholat berjamaah hukumnya fardhu ain. Sholat Jumat berjamaah Jumat hukumnya fardhu ain. Berjamaah nggak boleh Jumat itu. Lalu kemudian bagaimana tuh disebut jamaah? Sholat jamaah itu definisinya bagaimana? Kalau kita merujuk dalam definisi fikih bahwa sholat berjamaah itu mengandung makna, definisinya adalah al-irtibatu bainal imam wal ma'mum wal wahid. Al-irtibat, ada keterkaitan antara imam dan makmum, sekalipun makmumnya satu orang, maka bisa disebut berjamaah. Jadi bapak pengen sholat berjamaah, makmumnya cuma satu, ya bisa disebut berjamaah, sekalipun makmumnya satu orang. Semakin banyak makmumnya, semakin banyak pahala. Jadi seperti ini, banyak pahala tersebut, banyak pahala. Jadi bapak nggak usah khawatir bahwa ketika bapak berada di masjid, sudah didoakan malaikat dan juga menggugurkan dosa-dosa bapak sekalian, juga menggugurkan dosa ibu sekalian. Kalau ibu berangkat ke masjid karena Allah. Bahkan ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabdanya, siapa orang yang sholat berjamaah, man sholla arba'ina yawman bil jamaah, siapa orang yang sholat berjamaah selama 40 hari. Jadi sahih hadis, selama 40 hari berturut-turut, 40 hari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, 40 hari berturut-turut dilakukan dengan cara berjamaah, maka orang yang macam ini la yafutuhu, lalu dia tidak meninggalkan at-takbir ma'al imam, tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Artinya dia sempurna sholatnya, tidak ketinggalan, dia tidak masuk dari tempat, dia tidak meninggalkan takbiratul imam, takbiratul ihramnya imam, dia bareng dengan imam itu. Maka orang yang macam itu, kata Nabi, katabalahu baro'atan, maka kutibalahu baro'atan, ditulis oleh Allah kepadanya 2 pembebasan. Yang pertama, baro'atun minan nifaq, kebebasan atau pembebasan dari sifat-sifat munafik. Jadi sifat munafik haram bagi orang yang sholat berjamaah selama 40 hari berturut-turut, tidak ketinggalan takbirnya imam. Kemudian yang kedua, wa bara'atun minan nar, dibebaskan dari jilatan api neraka. Jadi api neraka ini haram menyentuh orang ini yang sholat berjamaah 40 hari berturut-turut. Ada yang sholat jamaah lebih dari 40 hari di sini? Ada?
tanpa ada jeda sakit terus aja. Ada? Tutup tangan. Kalau ada, besok pagi saya anterin ke toko emas. Benar? Saya anterin doa ke toko emas. Insya Allah, ini luar biasa. Makanya ajaran Nabi luar biasa. Lebih-lebih itu dilakukannya di bulan suci Ramadan. Dia menjadi pelajaran khusus buat kita. Bahkan haji umroh kita menjadi makhluk pahala ganjaran ini ketika orang itu semangat melakukan berjamaah. Makanya kelebihan orang berjamaah itu bagi orang yang tidak mengerti hukum fikih, dia tidak mengerti fikih tentang rukun yang namanya hayat yang mana, rukun sunnah abad, sunnah hayat yang mana, abad yang mana, rukun qaul, rukun fi'li yang mana, dia tidak tahu. Ketika dia sholat berjamaah tetap sempurna balasan, tetap sempurna. Itu kelebihan yang orang yang berjamaah yang tidak mengerti tentang ilmu fikih, maka dia mendapatkan pahala yang luar biasa. Karena di dalam jamaah itu banyak orang-orang yang mengerti. Lebih-lebih di situ ada ahlinya, para ulama-ulama yang bagus ilmunya, masya Allah. Apakah salah? Ulama salah yang hadir sama. Itu kelebihan jamaah. Karena kalau jamaah tujuannya kenapa? Itu memberikan peluang pahala bagi orang-orang yang belum paham. Jadi jangan ibu bapak belum paham tapi sholat mau sendiri. Iya, belum paham ilmu fikih sholat mau sendiri dulu. Cara berwudu yang bagus bagaimana, sujud yang bagus bagaimana. Ya. Karena dulu pernah terjadi preman taubat Bapak Ibu sekalian, karena dia dapat istri seorang anak Pak Haji di preman Penambang namanya Udin. Ada Udin? Ada Udin di sini? Udin preman Penambang taubat. Taubat nikah dengan Fatimah anak Pak Haji. Karena dia nikah dengan anak Fatimah anak Pak Haji, maka kata Fatimah, bang saya terima kamu sebagai suami. Tapi ingat, taubat Rasulullah sholat berjamaah siapa? Cuma abang kagak berhenti. Sholat itu bagaimana? Kalau sholat berjamaah keunggulannya apa yang digerak-gerikan imam, dikata-katakan imam, ikut saja, ikut. Imam ruku ikut ruku, imam sujud ikut sujud, itu kelebihan. Oh begitu nih, iya. Allah karim. Dia berangkat sholat zuhur, ternyata Haji Mustafa yang dulu musuhan sama dia itu ada di masjid. Haji Mustafa ternyata ngapain itu? Mau bunuh gua? Saya mau sholat pagi. Ada sholat dia berdua dengan Haji Mustafa. Begitu Haji Mustafa sholat, pimpin sebagai imam, makmumnya Udin. Ya, makmumnya Udin. Rambutnya kontrol. Begitu Haji Mustafa pimpin, ruku kemudian sujud. Begitu mau sujud, mau bangun lagi, Haji Mustafa Udin rambutnya kontrol, bajunya mental ketika sujud, rambutnya keinjek Haji Mustafa. Haji Mustafa bingung, si Udin ini mau bangun susah, ya, mau bangun susah. Haji Mustafa berpikir bilang apa dia Udin, jangan-jangan mau bunuh gue. Kata Haji Mustafa, ini mau bunuh gue si Udin ini. Maka untuk memberikan kesempatan, maka saat itu Haji Mustafa rukuk kembali, sujud lagi, walaupun udah diinjak, bangun sujud lagi. Setelah sujud Haji Mustafa kabur lewat sujud dia, tanpa sepatah duit. Udin keliling, Haji Mustafa kabur, Udin diikutin. Wah, dikejar Haji Mustafa, keliling Haji Mustafa, maafin deh, terus keliling, sampai 7 kali putaran pakai toa. Ya mesin diputerin tuh, begitu selesai Haji Mustafa, dia maafin dia jalan-jalan gitu. Haji apa lu minta maaf, saya kan sholat. Haji apa kamu, lu gak mau ikutin gua. Kata diri saya, Fatimah kalau sholat berjamaah, bagaimana imam, kalau imam ikut ruku, imam sujud. Karena Haji Mustafa kamu, dia sedikit kamu. Itu domingannya Pak ya, itu jangan diambil. Sholat berjamaah itu seperti itu saudara ya. Jadi yang penting intinya kalau imam bagus, kita bagus.